Dan sama ibu, gimana ada yang bisa saya bantu? Karena saya kesini, saya ingin periksa hidung anak saya kemasukan bunga petesina. Oh, gitu. Kapan kejadiannya Bu? Sore Bu, dan Udah coba dikeluarin? sudah saya keluarkan Bu, dan tadi saya mau periksa takutnya masih ada yang tertinggal dalam. Saya periksa di sini. Sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, saya Anissa, saya sebagai yang bertugas di klinik ini. Nah, kalau begitu saya akan kontrak waktu sama Ibu kurang lebih 10 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Kalau bersedia, Ibu sudah siap Bu? Kalau begitu saya kasih tahu ya. Sebelum diindahkan, saya datang dulu ya Bu. Ibu namanya siapa Bu? Saya Indah. Ya, nama ayahnya tuh Bebas. umurnya berapa Bu? 3 tahun ya. Kalau gitu saya periksa nanya dulu ya Bu ya. Ibu periksa ini hidungnya dulu ya. Lihat masih ada sisa nih. Coba, enggak? Iya. Udah nggak ada lagi ya Bu ya? Nggak ada Ibu ya, Bu. Alhamdulillah. Ya, kalau gitu boleh pinjam tangannya. Hasil pemeriksaan fisiknya Bu bagus ya Bu ya. Nantinya juga normal, pernapasannya normal, kemudian juga ini juga nggak ada sisa ya Bu ya. Sudah nggak ada yang Bu. Kalau gitu saya lakukan KID ya Bu ya, atau konseling seputar pertolongan pertama pada saat anak mengalami cedera. Pertolongan pertama itu perawatan yang diberikan kepada orang secara langsung ya yang mengalami luka. Biasanya untuk pertolongan pertama ini tidak dilakukan di tempat medis, bisa di mana saja dengan alat yang seadanya. Itu ya Bu. Nah, di cedera ini banyak ya Bu ya. Yang pertama kecelakaan, ada tersendak, terus juga ada kemasukan benda asing dalam hidung, misalkan tadi juga ada kemasukan benda juga di dalam telinga. Nah itu masuk juga cedera, terus juga luka-luka. Itu jenisnya ya Bu ya. Nah misalnya Ibu jatuh nih, bisa mengalami memar. Nah Ibu bisa melakukan pertolongan pertamanya dengan air dingin ataupun es batu ya Bu ya di bagian yang jatuh. Nah terus jika untuk mengurangi rasa nyerinya, Ibu bisa berikan obat anti nyeri seperti itu. Nah Bu, jika memarah semakin parah, apalagi jika terjadi di bagian yang rawan, telinga, kepala, ataupun di bagian kepala belakang ya Bu ya, mungkin Ibu bisa segera bawa ke rumah sakit. Namun jika anak Ibu mengalami luka, nah, semisal luka di bagian kaki ataupun tangan, di bagian manapun, nah Ibu bisa segera bersihkan dengan air bersih ataupun air steril ya Bu ya, air yang mengalir. Nah untuk menghentikan perjalanan, Ibu bisa baluti bagian luka yang terluka dengan kain ataupun dengan kasa ya Bu ya. Nah setelah dibalutin, Ibu beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. Seperti itu ya Bu ya. Nah sudah dilakukan pertolongan pertama seperti itu, Ibu bisa segera bawa ke klinik ataupun puskesmas. Ya Bu. Nah namun jika anak Ibu mengalami patah tulang, nah Ibu bisa periksa di bagian area yang patah tulangnya. Nah setelah itu Ibu bisa perban bagian daerah patah tulangnya, perban seluruh bagian patah tulangnya, dibaluti dan dihidai di bagian area yang cedera itu ya Bu ya. Nah setelah Ibu balut, Ibu bisa segera datang ke tenaga medis. Begitu ya Bu ya. Selanjutnya saya jelaskan mengenai tentang pertolongan pertama. Ada 2 teknik. Nah yang pertama itu dinamakan back blow, sama yang kedua ada Heimlich maneuver. Nah untuk back blow ini Ibu bisa letakkan anak Ibu dengan posisi tengkurap. Nah setelah itu posisikan kepala anak Ibu lebih rendah dari tubuh
anak ibu. Nah setelah itu baru ibu pulang 5 kali dengan menggunakan tumit tangan ibu. Nah ini ya Bu, pertolongan pertama jika anak ibu mengalami tersedak ya Bu ya. Beri tekanan pada telapak tangan ibu, tumit telapak tangan ibu seperti ini ya Bu. Nah jadi tekan, anak ibu tengkurap, nah ibu bisa tekan bagian belakang seperti ini. 5 kali ya Bu ya. Nah jika tidak ada perubahan jalan nafas anak ibu masih tersumbat atau masih belum lancar, nah ibu bisa melakukan teknik yang kedua, yaitu ibu bisa berbalik atau membalikkan badan anak ibu lagi, terus posisi duduk bisa. Nah terus ibu sebagai penolong di bagian belakang anak ibu. Nah terus tangan ibu seperti memeluk anak ibu, memeluk seperti ini ya Bu ya. Tangan satu mengepal, tangan satunya pegang. Nah terus sambil ditekan, tekannya naik ke atas ini. Nah seperti ini, supaya jalan nafasnya jadi ini lancar ya Bu ya. Paham ya Bu ya yang saya maksudkan? Ini. Nah, namun masih jika telah dilakukan 2 teknik tadi tapi tidak ada perubahan, masih sama, masih ada obstruksi ataupun masih terhambat jalan nafas ibu bisa segera bawa ke tenaga kesehatan ataupun rumah sakit ya. Selanjutnya saya jelaskan pertolongan pertama jika kemasukan benda asing seperti anak ibu tadi ya. Jika terjadi lagi kemasukan bunga ataupun biji-bijian ke dalam lingkungan ibu bisa mengeluarkan dengan alat yang ujungnya itu tumpul ya Bu ya, tumpul lembut, terus dikeluarkan secara hati-hati pelan-pelan gitu ya Bu ya. Nah terus jika anak ibu kemasukan serangga nih, jika kemasukan serangga, nah ibu bisa meneteskan minyak zaitun. Nah tujuannya supaya serangganya itu mati. Nah jadi kalau serangganya mati kan jadi tidak berbahaya ya Bu ya, karena takutnya nanti serangganya itu bisa menggigit atau menyengat kan, sakit kan, jadi nggak nyaman gitu. Nah namun jika atau kemasukan kayak biji-bijian, nah itu ibu bisa mengeluarkannya pakai korek kuping. Nah ini untuk jika kemasukan ke telinga ya Bu ya, pakai korek kuping. Nah terus jangan dikasih minyak zaitun lagi ya Bu ya, karena dikhawatirkan malah mengembang takutnya biji-bijian, jadi susah dikeluarkan seperti itu ya Bu ya. Jika anak ibu mengalami kebakaran, ibu bisa mengaliri dengan air bersih, dialiri luka bakarnya untuk membersihkan lukanya dulu ya Bu ya. Nah terus selama 10 menit Bu, jadi dialiri dulu dengan air bersih yang mengalir selama 10 menit. Nah setelah itu ditutup, dikompres rendah pakai kain ataupun kanta ya Bu ya, ditutup, lalu ibu bisa ini keringin lagi supaya bersih kan. Nah pakai bahan yang nggak lengket ya Bu ya kalau bisa, keringin. Nah setelah dikeringin ibu bisa menutupi semua area yang terbakar. Nah setelah itu untuk mengurangi rasa nyerinya atau sakitnya, ibu bisa memberikan ini lenjer lidah buaya. Nah ya seperti itu ya Bu ya. Nah setelah itu ibu bisa bawa segera ke tenaga medis. Nah mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan seputar untuk tindakan yang dapat dilakukan jika mengalami cedera pada ibu ya Bu ya. Apakah ibu mengerti Bu yang dapat saya jelaskan? Jadi kalau begitu saya izin tanya ya Bu ya. Nah jika anak ibu mengalami kemasukan hewan di dalam telinga, apa yang harus dilakukan? Minyak zaitun ya Bu ya, terus serangganya mati ya Bu ya. Berarti ibu paham ya Bu ya apa yang saya jelaskan ya Bu ya. Kalau begitu Bu, nah apakah ada pertanyaan Bu? Ya. Hasil pemeriksaannya semua bagus kok Bu. Sudah bersih, terus juga pemeriksaan tubuh anak itu juga semuanya normal. Itu kita akhiri ya Bu ya. Terima kasih Bu ya.